Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Masalah urip kali Allah niku, nek Allah niku nggak ada sifat, urip napa mboten nggak ada sifat? Niku pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, umpami tiyang mboten nglampahi kesaenan, napa benjang disiksa kalau urip napa mboten? Sampun ngoten mawon jawabannya dengan kacamata hakikat Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratul kiram, dumateng para kiai, ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wilayah Sidoarjo khususnya desa Keraton, Kecamatan Krian. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, satu rahmat hidayah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di sini majelis taklim di Mushola Al-Mahfud, tepatnya di dusun Keraton, desa Keraton, Krian, Sidoarjo. Untuk malam hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 10 terkait bahwasanya anak, harta kekayaan apapun itu tidak akan bisa menolongmu, tidak akan berguna bagimu. Mu siapa? Mu siapa? Kemudian tidak bisa menolong itu di wilayah mana? Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan bahas maksud daripada tidak bisa menolongmu harta dan anak itu bagaimana, dan mu kembali kepada golongan yang bagaimana. Innalladzina kafaru, sak temene akeh wong sing atine podo iman selain Allah, atau kafaru itu orang-orang yang ruhaniyahnya ngingkari atas kebenaran Allah. Maksud kebenaran Allah itu bahwasanya Allah sendiri yang mengatur, yang menguasai atas segala hal apapun. Itu ada satu golongan yang tidak percaya kalau hanya Allah. Yang ku maksud Allah di sini bukan nama, yang ku maksud hidup di sini bukan sifat, tapi sesuatu yang amat samar bagi orang-orang yang belum mengenalnya. Ini yang dimaksud innalladzina kafaru.
Allah sudah menekankan terhadap seluruh utusannya untuk mengenalkan umatnya terhadap sesuatu yang paling halus tadi. Lah yang halus itu tidak bisa disebut, tidak bisa disifati, tidak bisa digambarkan dengan hal-hal yang lain. Tapi yang dianggap sesuatu yang paling samar ini untuk orang yang sudah mengenal di situ tidak menjadi samar. Justru kesamaran yang dianggap samar bagi umumnya manusia, ini bagi beliau-beliau itu justru nyata. Lah sesuatu yang dianggap nyata bagi golongan umum, itu justru menjadi samar bagi beliau-beliau yang sudah duduk di situ. Bagi mereka lantughnia, ora bisa bermanfaat, tidak berguna. Apa yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, tidak bisa menolong amwalukum, lantughnia amwalukum, atau lantughnia anhum amwaluhum. Alaihim ing atase mereka opo amwaluhum, piro-piro harta kekayaan. Harta kekayaan sebanyak apapun itu lantughnia, tidak akan bisa bermanfaat, tidak bisa menolong terhadap mereka-mereka yang masih mengatakan Allah itu samar. Gitu. Jadi kafaru itu mereka yang mengingkari atas nyatanya Allah, sehingga hukum yang terjadi pada Allah itu jadi samar bagi mereka. Lah maksud daripada tidak berguna dan tidak bermanfaat ini di wilayah mana? Di waktu yang bagaimana amwaluhum, harta benda mereka ini gak bermanfaat, gak berguna itu. Dan juga wala auladuhum, dan tidak berguna anak-anak mereka untuk mereka. Gak bisa menolong atas dirimu. Dirimu yang mengatakan Allah itu samar. Bapak Ibu, kalau secara wilayah syariat ya, dunia ini, zahir ini, memang seakan-akan baik amwaluhum, harta benda, auladuhum, itu seakan bisa menolong, bisa berguna.
Cuman ini kalau ditarik ke wilayah hakikat, hakikat itu boleh terjadi di dunia, boleh terjadi setelah di dunia. Mengapa dikatakan lantugnia, dikatakan tidak berguna? Karena mereka tidak bisa tembus di situ. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwasannya anak dan harta benda itu bisa berguna. Nah, letak tidak berguna itu adalah bila mana di situ di harta benda, di anak, tanpa Allah, tanpa Sang Yang Tunggal di situ, bisa berbuat apa? Harta benda dan anak. Nah, inilah mereka yang tidak menyadari, sehingga dikatakan tidak berguna bagi mereka. Mereka hanya condong terhadap fisiknya, terhadap makhluknya, tidak bisa condong pada hidupnya. Mereka condong pada makhluknya, tapi tidak bisa condong terhadap kholiknya. Padahal gerakan yang ditimbulkan dari makhluk itu sebetulnya bersumber dari gerakan yang ditimbulkan dari kholik tersebut. Mereka tidak bisa menyadari. Makanya disebut innalladzina kafaru, mereka mengingkari atas kebenaran yang sesungguhnya itu. Wala auladuhum minallahi syai'an. Apa? Mereka tidak bisa menolong atas adab dari Allah itu. Artinya gini, Pak. Ketika saat harta benda itu Allah menghendaki adab di situ atau anak di situ, maka mereka tidak bisa menghindar. Contoh. Kita urusan amwaluhum, urusan harta benda mewah, suatu saat volume ini diturunkan Allah. Asalnya kita pakai roda 4, sekarang malah pakai roda 2. Kegelisahan, kekhawatiran, atau jatuhnya satu ekonomi, itu nggak bisa mereka hatinya tenang. Nggak bisa, Pak. Hatinya gelisah, hatinya. Ini di dunia loh, Pak, ya. Nggak bisa menghindar dia. Makanya dikatakan anak dan harta benda tidak bisa menolongmu. Artinya hatimu akan gelisah manakala Allah ngutik itu ya. Allah mengambil dari harta dan anak itu entah berapa persen, mesti kita akan gelisah. Jangankan diambil. Diambil ketika kita bertahan di situ aja masih ada kekhawatiran kok. Kalau bahasa kita bisnis, khawatir bangkrut, khawatir rugi dan lain sebagainya. Kalau anak khawatir mungsuhi kita, khawatir goda kita, begitu, Pak. Rasa khawatir di dalam diri kita
itu disebabkan karena ruhaniyah innalladzina kafaru itu nggak bisa condong pada kholiknya, nggak bisa. Sehingga apa yang timbul di dalam amwaluhum dan auladuhum itu mesti kita itu menuduh dan beriman timbulnya dari makhluk itu, bukan dari kholik. Tatkala timbulnya satu masalah itu nggak enak, mesti hati iki gelisah dan marah-marah. Tapi tatkala munculnya persoalan itu bertambah baik, justru kita khawatir kehilangan itu. Kekhawatiran atas kehilangan tersebut itu bentuk apa? Minallahi syai'an, azab dari Allah ini di dunia. Tapi ini tidak berlaku bagi innalladzina amanu wa amilus sholihah. Enggak berlaku bagi orang-orang yang hatinya sudah condong terhadap kholiknya, sudah condong pada Allahnya. Imannya itu di situ. Sehingga apabila ada sesuatu yang timbul seakan-akan dari harta benda ataupun anak, beliau itu imannya itu timbulnya dikarenakan dari kholiknya itu, dari Allahnya. Memang Pak Bu mboten mudah. Ruhaniyah itu bisa condong pada Sang Yang Tunggal di situ. Tetapi bukan perkaranya tidak mudah itu Anda tidak bisa. Qurannya sudah cetok. Mudah bagi mereka yang innalladzina amanu wa amilus sholihah. Wa ulaika hum waqudun nar. Justru mereka itu yang mana? Amwaluhum wa auladuhum. Harta benda dan anak itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Maksudnya gimana? Susahnya hati, gelisahnya hati, gak nyamannya hati. Itu disebabkan karena anak dan harta benda. Jadi bahan bakar api neraka maksudnya di situ adalah sebagai penyebab ruhaniyah kita itu marah-marah. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, dalam perusahaan itu ada istilah kolab, bangkrut. Saya tidak ngomong sebab apa bangkrut, enggak. Akhirnya korban berjatuhan, otomatis karyawan dikurangi. Akhirnya seperti itu. Menjadi bahan bakar api neraka itu oleh karena ruhaniyah kita, hati kita itu condongnya terhadap makhluknya. Itulah Bapak Ibu, akhirnya hati ini tidak kondusif. Oleh sebab itu, ketahuilah hai manusia,
Apabila di dunia kita sudah merasakan bahan bakar api neraka, maka itu tetanda kita besok itu juga seperti itu. Seperti itu. Dan hukum yang seperti ini sudah pasti terjadi terhadap innalladzina kafarun. Terjadi pada hanya innalladzina kafaru, dan tidak terjadi hukum terhadap innalladzina amanu. Saya tidak melihat kafaru itu secara fisik, Pak, ya. Kafaru di situ adalah secara ruhaniah. Kalau saya ngomong kafaru itu secara fisik, maka nanti si A si B gitu. Kalau secara ruhaniah, biar digerabak sendiri. Siapa yang ingkar dari kebenaran, satu ajaran yang mengajak ruhaniah condong kepada Khalik, itulah maksudnya. Jadi gak melihat golongan, gak melihat agama, gak melihat suku, tidak. Siapa di antara manusia itu yang duduknya innalladzina kafaru, itulah mereka yang terimbas atau membawa hukum baik di dunia maupun di akhirat seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau sudah ruhaniah ini Allah kasih ajaran untuk melepaskan hal itu, mestinya kita harus sami'na wa atokna. Mestinya lo ya. Di samping kita mendengarkan, percaya, wa atokna, kita harus praktekkan di dalam bentuk wa amilus sholihah. Kalau ajaran tentang ruhaniyah supaya bebas dari belenggunya hawa nafsu itu disampaikan, mestinya umat manusia itu wa atokna. Wa atokna ini awalnya kita itu sarujuk, meyakini, mengimani bahwasanya kebenaran mutlak tentang Khalik itu harus kita terima. Harus kita terima. Mestinya begitu. Sebab kalau tidak, sepanjang masa kita itu dimasukkan di dalam golongan innalladzina kafaru, dimasukkan golongan hati yang ingkar. Mengapa kita kok masuk di dalam golongan, tetap dimasukkan Allah di dalam golongan yang ingkar? Kita mencolot ayat 14, Pak. Ya, tetap Ali Imran ayat 14 terkait wazina linnasi hubbus syahawah. Langsung kita turun dalam ayat dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ketahuilah bahwasanya apa yang bersifatkan makhluk, amwaluhum wa auladuhum, itu adalah mataul hayatid dunya, golongan-golongan yang bersifatkan kesenangan
dunia. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi biang kerok ruhaniyah kita itu tidak bisa tembus condong menyang kholiknya. Ini Allah sudah kasih solusi kok. Bagaimana caranya walaupun duniawiyah mata dunia ini di dalamnya adalah anak, juga termasuk amwaluhum, harta benda berlimpah. Itu hati Anda tidak terpengaruh. Allah kasih jalan, kasih solusi kok. Walaupun itu sebagai biang kerok bukan berarti harus kita abaikan, harus kita tinggalkan secara jasmani. Enggak. Tidak, Pak Bu. Allah kasih pelajaran di dalam alam. Dulu Pak, mohon maaf, orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran isinya, jangankan isinya, maca Qur'ane gak iso. Wali-wali Gusti Allah itu ngkei pelajaran lewat alam. Angen-angenen mengapa ikan itu kok bisa hidup di air ya, sedangkan kita nggak bisa, manusia. Alam memberikan pelajaran. Mengapa ya kok ikan di laut itu kok gak mati? Padahal kadar garam itu 0, itu alam. Allah kasih pelajaran lewat alam-alam seperti itu. Atau alam berbentuk tumbuh-tumbuhan. Itu Allah kasih pelajaran kok yo bisa hidup ya. Yang namanya pohon itu menancap di bumi. Kok enggak lepas teko bumi ae. Terus yang lepas dari bumi kok mati, kalau enggak lepas kok hidup. Itu Pak, para sesepuh dulu itu memberikan pelajaran lewat pendidikan alam. Padahal itu juga tertuang di dalam Al-Quran. Ngambil mudahnya. Karena orang Jawa khususnya orang ngerti, tidak mengerti tentang isi kandungan Quran itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin mata dunya. Sekarang kita masuk di pendidikan lewat Al-Quran. Mulai kayak kecil kita dididik di TPQ dan lain sebagainya di pondok. Akhirnya sampai sekarang hujah-hujah yang kita ambil untuk pelajaran ruhaniyah pada Allah dari Al-Quran. Tapi bukan berarti menyampingkan pelajaran dari Allah yang dilewatkan alam. Nggak. Iku damel kiasan mawon. Damel tambah pengetahuan. Bagi mereka yang hatinya sudah condong tembus terhadap Kholik, sang pencipta, dia tidak akan terpengaruh atau anak dan harta benda tidak akan menjadi bahan bakar api neraka, nggak akan pernah bisa. Buktinya di dunia
jenengan diturunkan ekonomi jenengan nyaman-nyaman aja. Walaupun di sisi sampean niku ada yang greges. Anak istri yang tadinya itu kesana kemari, tumpaannya itu roda 4, sekarang peda panjang, greges. Dan jenengan nyaman mawon. Ada yang tidak, karena sama-sama satu iman terhadap Sang Hyang Tunggal. Loh, itu berarti bukti bahwasanya amwaluhum auladuhum tidak menjadi bahan bakar api dalam dirimu. Justru malah sebaliknya, keimanan ruhaniyahmu itu tidak melorot atau tidak turun, malah tambah munggah, tambah naik, malah tambah naik. Mutu keimanan ruhaniyahmu itu malah tambah naik di mata Allah. Dan seluruh amaliyah-amaliyah yang terjadi pada dirimu dikarenakan didasari qalbin zahidin, hati yang bersih dari selain Allah, maka innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semakin bermutu dan bernilai amaliyah-amaliyah yang ada pada diri jenengan. Amaliyah apapun, Pak. Sekecil apapun amaliyah yang terjadi pada jenengan, oleh karena didasari dari mingkol bin zahidin, dari hati yang zuhud pada Allah, jangan kau anggap itu kecil. Kelihatannya ringan, jangan anggap itu ringan. Justru itu lebih berat daripada amaliyah yang sebanyak-banyaknya tapi bersumber dari kolbin rohibin, hati yang condong pada duniawiyah. Wallahu tawi Gusti Allah, indahu ing ngersani Gusti Allah iku husnul ma'ab, sak bagus-bagusi perkara, sak bagus-bagusi kebutuhan, sak bagus-bagusi kekal, yaitu sesuatu yang hatimu itu condong terhadap Allah. Berarti apa, Pak? Di dunia ada kebutuhan yang disebut mata udunya. Jangan kau tinggalkan secara jasmani. Ini miturut Al-Qur'annya. Kita sebagai suami ada tanggung jawab terhadap anak dan istri. Berarti kita harus bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Tapi satu sisi, Anda harus memikirkan mana kebutuhan yang kekal, mana kebutuhan yang abadi, mana kebutuhan yang lebih penting, yaitu tentang ruhaniyah. Lah, kebutuhan ruhaniyah itu, bekal ruhaniyah itu, semua amaliyah perilaku jasmani yang didasari keadaan ruhaniyah jenengan iku bagus. Mana husnul akhwalnya, bagusnya ruhani itu terletak di mana? Ketika ruhaniyah itu condong pada Sang Kholik,
ruhaniyah ini condong pada Allah, sehingga dirimu tidak merasa yang melakukan, tetapi justru di dalam dirimu yang melakukan semua adalah Allah. Inilah yang ku maksud wallahu indahu husnul ma'ab. Niki ya, harus dipikirkan hal ini. Sehingga kalau boleh saya katakan, wahai manusia, janganlah kau bersusah payah terus memikirkan kebutuhan jasmani, pikirkanlah juga kebutuhan rohani. Lah konteks rohani ini, apa yang dimaksud di dalam ajaran syariat, substansinya tidak sama dengan apa yang dimaksud secara hakikat. Sebab secara syariat itu mengambil kulitnya saja. Apa itu? Amaliyah yang miturut hukum syariat jasmani ini bagus-bagus, seperti sholat, zakat, puasa, haji, apapun itu. Dan ini sudah dianggap bagus. Oleh karena mereka tidak bisa memandang tembus kepada Kholiknya, maka nggak bisa mengartikan bagus pandangan Allah, nggak bisa. Itu bagus ning pandangane manusia. Siapapun orang mengatakan jenengan sholat mesti bagus Pak Bu, ngaji bagus, sedekah bagus, haji bagus, dan lainnya sebagainya bagus. Padahal dikatakan dalam satu kaidah husnul ahwal, husnul a'mal, yang mereka nggak sadari di sini Pak Bu. Bagusnya laku dohir, bagusnya laku dohir, jasad nih gile, apa sholat, apa zakat, apa haji, apa mangan, apa ngombe, semuanya, bahkan hubungan dengan suami istri, itu akmal semuanya, kerja akmal semuanya, kumpulan-kumpulan RT, RW, semua akmal. Bagusnya perbuatan fisik di mata Allah dikatakan bagus. Inilah yang nantinya kami sebut satu amal yang tidak bisa ditolak Allah sebagai nilai ibadah di mata Allah. Iku nata iju husnil akhwal, tergantung buah keadaan hati. Keadaan ruhaniyah jenengan ini condongnya ada dua Pak ya. Satu, masuk di dalam la haula wala quwata illa billah, hati yang mengakukan semua itu Allah. Satu. Nomor dua,
Nataiju husnil akhwal di sini justru sebaliknya, tidak bagus manakala segala daya upaya kekuatan sumbernya dari dirinya sendiri. Jadi ati iku ono rong werna, ono merasa awake yang melakukan, ada yang merasa bukan dirinya yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud daripada husnil akhwal, hati yang sudah lepas dari pengakuan. Ini husnul akhwal. Ini amaliyah manakala timbulnya itu dari sumber hati yang seperti ini, nggak bisa ditolak oleh Allah. Dalam arti nggak bisa ditolak itu wajib menjadi nilai ubudiyah yang diterima. Dan inilah bekal akhirat. Kalau secara syariat Bapak Ibu tidak bisa masuk ke ranah sini, nggak bisa. Hanya yang dianggap bagus itu apa yang sudah diputuskan dalam hukum syariat wajib, sunnah, apalagi fardu, itu yang membawa dampak bagus. Selainnya nggak bisa dikatakan bagus. Inilah pandangan iman innalladzina kafaru ada di situ. Sehingga dia tidak mengetahui amaliyahnya itu ditolak Allah, itu nggak bisa mengetahui. Terus gini Pak, apa yang menyebabkan akhwal keadaan ruhaniyah sampai bagus, dan apa yang menyebabkan keadaan ruhaniyah jenengan di mata Allah itu kurang bagus? Artinya lawannya bagus adalah jelek, dan semuanya itu sudah dijawab oleh Allah dari berbagai kronologi akhwal bagus dan jelek itu. Jawabannya sederhana. Dikatakan bagus karena hati ini condongnya pada Allah. Dikatakan jelek di mata Allah karena condongnya hati ruhaniyah itu rohibin, duniawiyah, makhluk. Jadi makhluk, rohibin itu makhluk, bersifatkan makhluk atau duniawiyah. Surga makhluk, pahala makhluk, karomah makhluk, barokah ya makhluk, semuanya. Makanya innalladzina kafaru itu ketika melakukan sesuatu yang baik di mata manusia, orientasinya apa? Mesti Pak, terhadap makhluk. Nggak mungkin ketika kita melakukan kebaikan secara di mata manusia itu ingin bertemu Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pembahasan bertemu Allah itu akan terjadi setelah kematian ini.
Di dunia ini kita nggak bisa ketemu Allah. Besok setelah mati. Baru bisa ketemu Allah. Ayo sampean takok mulai santri sampai kiai inilah. Apakah di dunia ini bisa bertemu Allah? Nggak bisa. Ketemunya itu setelah kematian. Oleh karena tidak bisa membaca, tidak bisa masuk ruhaniyah itu dalam zona ahadiyah ke ahad, maka jawabannya seperti itu. Nggak paham maksudnya kematian itu yang bagaimana. Ada pembahasan Pak, mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati. Ya ini maksudnya adalah mati di situ Anda harus menafikan dirimu terlebih dahulu dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Sholat misalkan, kau ingin bertemu Allah, matikan dirimu. Nafikan dirimu yang melakukan yang segala-galanya dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Anda nggak punya daya upaya, keadaan bisa berdiri ruku sujud, nggak ada manusia. Wala quwata, kekuatan, ya wis gak apa-apa liwat toh, nggak apa-apa. Nggak ada manusia itu punya kekuatan untuk bisa berdiri ruku sujud atau keadaan, nggak ada. Sehingga banyak seseorang yang bisa membaca la haula wala quwata illa billah dan sedikit ngetrap noni ku sedikit. Hanya panjenengan yang hatinya sudah condong pada Allah lah yang dikatakan fal ya'mal amalan sholihan itu. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan aku mati, lah wong akunya masih merasa hidup. Bagaimana mungkin kau akan bisa bertemu Allah, lah kau masih merasa hidup. Kalau masih merasa hidup, maka mesti kau akan takut mati karena masih merasa hidup. Tapi bagi panjenengan kalau yang sudah merasa mati, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah wis mati ya. Sakit diterima Pak ya Bu? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah dua kelompok antara innalladzina kafaru dan innalladzina amanu. Beda banget. Innalladzina kafaru pasti anak dan harta benda menjadi bahan, dijadikan Allah sebagai bahan bakar api neraka di dalam hatinya. Gak usah nunggu besok akhirat, gak usah. Sekarang di dunia. Makanya banyak orang stres tatkala di PHK. Banyak orang yang stres karena ekonominya kolab. Banyak orang stres anaknya menggoda terus. Allah sampai kuru tewangi. Sampai mlebu rumah sakit mikir anake. Allah. Udah. Tinggalkan amaliyah-amaliyah yang seperti itu, tinggalkan, lekas mumpung masih ada kesempatan lagi.
untuk membenahkan diri kita masing-masing. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi mereka yang beriman, yang sudah condong hatinya pada Allah. Tanda condongnya hati pada Allah, fi sholatihim khasyi'un. Ruhaniyah ini ketika jasmani melakukan perilaku apapun, ruhaniyahnya itu secara otomatis connect ambil Allah. Connect. Yang kumaksud connect di sini, Anda sudah lepas dari keakuan Anda yang berperan, justru di dalam hati Anda bergelora keakuannya Sang Yang Tunggal itu yang segala-galanya. Otomatis, walaupun durasinya tidak terlalu lama, Pak. Misalkan dalam aktivitas membutuhkan durasi 1 jam, itu kadang kala di total 5 menit hatimu connect nang Allah. Kadang-kadang waktu pekerjaan itu sampai selesai kurang berapa detik baru connect, ya ada seperti itu. Ada mulai awal sampai akhir connect terus, aktivitasnya rusak. Ada. Dan ada juga awal sampai akhir connect terus, aktivitasnya tidak rusak. Aktivitas dohir ini loh Pak, miturut pandangan umum tidak rusak. Mengapa? Sebab itulah yang membedakan antara ruhaniyah ditaruh Allah di dalam zona khos kali khawasul khawas. Kalau ruhaniyahmu sudah sambung klik, datang Allah dikala aktivitas dohir berjalan, kok yo ditaruh di khos. Nggih mohon maaf, inilah cara wong zuhud di tengah umum itu secara fisik miturut umum pandangan orang lain rusak. Contoh, sampean bersepeda mau ke Mojokerto, kok ya tutu enak nggone Pasuruan. Ini kan rusak Pak ya, rusak Bu, rusak. Dan Anda tidak merasa salah, tiba-tiba sudah ada di Pasuruan gitu loh, padahal asal tujuannya itu ke Mojokerto. Nggak tahu, nggak tahu. Ketika perjalanan jenengan nggak tahu, kok yo nyelentung nang Pasuruan itu piye? Bahasa syariat dikatakan rusak, ini rusak. Nah bagaimana seperti itu? Enggak apa-apa. Lawang sing memperjalankan Anda itu siapa? Oleh karena condongnya zuhudnya ruhaniyahmu itu di tengah aktivitas itu, maka tidak dikatakan salah. Lagi Pak, subuh biasanya nggak mau jadi imam. Oleh karena imamnya katanya mencret, ya nggak datang, disuruh menjadi imam.
Anda kholwat, Anda zuhud, hati sampai di dalam sholat, diletakkan Allah di khos. Mohon maaf Pak, jenengan jadi imam, sing bingung ikut makmum. Bisa terjadi loh, waktunya rukuk menjadi sujud, waktunya berdiri menjadi duduk. Istilah subuh 2 rakaat bisa menjadi 10. Loh, Anda nggak ngerti kalau menjadi 10 itu nggak ngerti. Ngerti salam kok makmume wis gak on, sudah nggak ada, dijerambah rasan-rasan. Iki sih nggak paham. Dan itu pernah terjadi. Lah, tetapi kalau Anda ditaruh Allah ketika kholwat itu di khawasul khawas, aman Pak, aman. Ya, nyampe Mojokerto. Jadi sadar, akal sama ini sadar. Gerian, lurus Mojosari belok nganan, itu sadar. Tapi ruhaniyahmu itu tidak bisa terpengaruh dengan aturan-aturan yang ada di syariat itu. Nggak terpengaruh. Sholatnya juga begitu, tidak terpengaruh. Ruhaniyahmu itu dari aturan-aturan yang diatur di dalam hukum syariat, nggak terpengaruh. Artinya tidak terpengaruh. Wassolatil wustonya niku mancep terus datang Allah. Inilah yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini dari sudut mana Allah itu menolak amaliyah yang ruhaniyah itu tidak husnul ahwal? Dari sudut mana? Saya ulangi, dari sudut mana Allah menolak amaliyah kita ahli hijab ini kalau ruhaniyah kita itu adalah tidak bersih? Dari sudut mana? Karena Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan dari sudut kalau saya itu ngaku-ngaku dadi pangeran. Kok iso? Memang secara tidak langsung saya tidak mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi secara, mohon maaf, secara tidak langsung saya mengakui kalau saya itu bisa melakukan sholat. Itu bentuk kalau saya itu geser kursi ini Gusti Allah. Kan sudah paham toh, la haula wala quwata illa billah. Wis ngerti artinya. Tidak ada keadaan, daya upaya, kekuatan kecuali itu semuanya dari Allah. Tapi opo praktekin yang ati kok malah justru aku. Lah ini loh Mbak ya. Bahkan ada satu keterangan, jikalau kau, kata Allah, di dunia ini tidak mengakui aku Tuhanmu, ya cari Tuhan selain aku. Artinya, wis ojo ono donya metu teko donyaku. Ngene lho iki. Ya udah, sampean goleki pangeran nang ndi? Wong pangeran kur ya kuwi tok
Wis ra percaya ngene. Coba jenengan ini hidupnya itu kan butuh oksigen karena pernafasan kita itu paru-paru. Gak usah sak jam Pak ya, setengah jam ae tak delepno nang sumur. Nek jenengan purun tapi kula nggih mboten purun kok aku kena kasus kula. Ya nyengklungo dhewe itu. Ya cobalah dicoba. Kasus Pak niki termasuk kasus aku ojo dicoba. Cuman tak kandhani tok. Kalau itu Anda keluar dari duniawiyah Anda. Golek pangeran liya lain. Wis mlebu nang gone sumur ngono. Silemo setengah jam. Iku bentuk sampean iku mencari Tuhan selain darinya. Padahal di situ juga ada Allah, padahal tidak bisa lepas. Kehidupanmu, maksudnya kehidupanmu itu membutuhkan oksigen karena paru-paru. Ya tadi ya iwak nyengklungo sumur. Wis kembali pada materi. Bahagialah bagi mereka yang hatinya sudah condong hanya pada Allah, dan itu adalah tempat kembali yang terbaik. Itulah bekal yang terbaik dan itulah tempat kembali yang terbaik. Jadi yang disebut orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang-orang yang hatinya sebelum mati dia sudah mengalami kematian terlebih dahulu. Yang kumaksud kematian di sini adalah penafian atas segala pengakuan apapun dalam hal apapun. Justru kalau ini sudah Anda matikan, maka dengan sendirinya akan muncul satu kebenaran atas segala-galanya. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Ini yang dimaksud innalladzina amanu, atau orang yang beruntung, orang yang sudah ada bekal untuk kembali kepada Allah. Sehingga amwaluhum wa auladuhum, lah ini bermanfaat, tapi bukan maksud amwaluhum iku makhluke, yang dimaksud amwaluhum itu kholiknya, gitu loh. Nek makhluknya tetap dunya diarani makhluk, hakikatnya adalah kholik. Sehingga inilah kesinkronan atas Allah mengatakan untuk mengenalkan wujudku terhadap hambaku lewat nurku. Jadi hambaku bisa akan ketemu aku, melihat aku tentang nurku. Lah nurku ini, nur itu adalah wujudku berupa dunia dan seisinya, tetapi bukan berarti wujudin nur itu adalah wujudku. Panasnya matahari itu sebagai tanda bagi orang-orang mengatakan adanya matahari. Tapi bukan berarti cahayanya matahari atau panasnya matahari itu sebagai tanda mutlak adanya matahari. Tidak bisa. Kalau itu sebagai tanda mutlak, bagaimana kalau itu tidak ada? Loh, padahal sesungguhnya itu tidak ada. Sama halnya dengan ini loh Pak. Dunia dan seisinya yang menciptakan adalah Allah. Oke.
Bagi umum kita mengatakan adanya dunia seisinya itu sebagai tanda adanya Allah. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda mutlak adanya Allah. Karena apa? Sifatnya selain Allah itu adalah majas. Sifat semua daripada Allah itu adalah fana. Bagaimana mungkin perkara yang fana bisa dijadikan sebagai tanda yang bakok atau yang wujud? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa dijadikan sebagai tanda sesuatu yang wujud? Nggak bisa. Makanya dibantah oleh ahli makrifat itu tentang tanda-tanda adanya Allah itu dibantah. Kan kita Pak orang syariat bisa yakin kalau Allah ada, tandanya sesuatu yang diciptakan. Karena logika, bangku ini sebagai tanda ada yang menciptakan bangku, yang menjadikan bangku. Urusan yang membuat bangku siapa-siapa gak jadi masalah, kita nggak tahu atau tahu tidak menjadi masalah. Yang jelas adanya bangku itu menunjukkan ada yang membuat bangku. Ini secara akal. Secara iman, secara hakikat, asalnya bangku itu kan tidak ada toh Pak ya. Tidak ada. Sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang sifatnya tidak ada aslinya. Adanya kan sebab diadakan. Lah, adanya sebab diadakan, hakikatnya itu nggak ada. Itu loh tidak bisa dijadikan sebagai alat tanda adanya Allah. Tandanya yang menciptakan, nggak bisa. Sebab bagaimana mungkin hakikatnya sesuatu yang tidak ada bisa dijadikan sebagai tanda adanya sesuatu yang ada? Nggak bisa. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Nah terus bagaimana? Yuk, adanya Allah itu sebagai tanda ketidakadanya selain Allah. Justru sesuatu yang ada inilah yang bisa dijadikan sebagai patokan tanda sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Makanya adanya Allah sebagai tanda ketidakadanya selain Allah. Adanya Allah dijadikan sebagai tanda adanya Allah. Begitulah Pak. Bahasa di dalam ilmu tasawuf iku nggih wis gak bahasane arek TK lho ya. Bahasa iman, bukan bahasa akal Pak. Bahasa iman. Jenengan ini bahasanya bahasa iman, bukan bahasa akal. Makanya ngaji tentang pembahasan tasawuf itu kalau diterima akal nggak nyambung Pak. Nggak nyambung. Karena yang kita bahas itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan iman, yaitu Allah. Baru nyambung nantinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari satu materi pertama, letak bahwasanya anak dan harta benda itu tidak berguna bagi orang-orang ahli hijab. Itu maksudnya Pak, maksudnya ning atimu iki gak iso keluar dari siksa Allah. Justru Allah katakan iku akan menjadi bahan bakar api neraka. Menjadi susah hatimu disebabkan karena dunyamu, anakmu. Ketika saat ketemu sesuatu yang tidak cocok miturut hatimu sebagai manusia, itu tadi asali sugih menjadi melarat,
Akhirnya terjadilah stres, Pak. Anak akhirnya rusak semuanya, susah. Ya niki, berarti kita di dunia sudah disiksa Allah lewat bahan bakarnya anak dan harta. Tapi ini tidak berlaku bagi jenengan yang sudah hatinya itu ke kholiknya, tidak ke makhluknya. Hilangkah, ditambahkah, tidak ada pengaruhnya. Karena hatimu sibuk bersukaria, bercinta hanya pada kholiknya. Inilah yang menggambarkan di antara dua golongan di mana anak dan harta benda akan menjadi bahan bakar atau tidak bisa menolong dirimu, dan sebaliknya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi wonten sing ditangklotake kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet, Gus. Masalah urip kali Allah niku, nek Allah niku nggak ada sifat, urip napa mboten nggak ada sifat? Niku pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, umpami tiyang mboten nglampahi kesaenan, napa benjang disiksa kalau urip napa mboten? Sampun ngoten mawon jawabannya dengan kacamata hakikat, Gus. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas di dalam sifat ma'ani ada 7 ya. Kudrat, irodat, ilmu, khayan, sama, basar, kalam. Ini menjadi sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Hayat yang ditanyakan adalah hidup. Hidup itu adalah salah satu sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Dikatakan sifat wajib berarti tidak boleh hayat ini menjadi sifat selain Allah, wajibnya selain Allah, enggak boleh. Yang dimaksud wajib itu harus sifat hidup itu terletak pada Allah. Lah, lawan katanya sifat hayat adalah maut, mati. Dan mati ini akan menjadi sifat wajibnya makhluk apapun, Pak. Apakah makhluk bernyawa ataupun tidak bernyawa? Yang bernyawa misalkan termasuk manusia, termasuk jin, termasuk iblis, termasuk malaikat. Bernyawa termasuk hayawan. Bapak Ibu, kalau maut, mati itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk, maka kita tidak boleh untuk merampas sifat wajibnya Allah. Nggak boleh. Walaupun ya, kita ini di dunia asalnya mati, terus hidup itu dihidupkan oleh Allah, bukan lantas berarti kita diperbolehkan merasa diri kita punya sifat hidup. Nggak boleh. Ini konteksnya secara hakikat nggak boleh, Pak. Sangat tidak boleh. Walaupun kita itu
dari prosesnya dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup, tetap etika kita itu harus tetap menetapkan kematian. Sehingga muncullah satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena kita itu menolak ajaran yang membahas tentang hukum hakikat nafi, maka kita sampai kapanpun ya tetap merasa hidup, Pak. Walaupun hidupnya sebab dihidupi oleh Sang Yang Maha Hidup. Justru posisi ruhaniyah kita, hati kita merasa hidup, itulah yang menjadi buletan, menjadi rantai kita tidak bisa sampai pada Sang Yang Hidup. Tidak bisa. Menolak Allah. Lah bajuku kok rampas, kata Allah. Bagaimana aku bisa menerima kau untuk kembali? Ya nggak bisa. Ya lepasan dulu bajuku iku sing kok gawe. Lepaskan dulu bajuku yang kau pakai itu. Lepasan dulu. Baru kau bisa ku terima untuk kembali. Begitu. Wis tentang hidup. Makanya di situ Bapak Ibu, mengapa Rasulullah disuruh Allah untuk mengajarkan tentang maksud daripada ahad iku ya apa? Maksud daripada tauhid la ilaha illa ana itu bagaimana? Ini supaya manusia mau kembali kepada Allah. Yang kedua terkait manusia ketika di dunia tidak mau berlaku baik, perilaku baik, apakah besok itu disiksa oleh sing urip? Disiksa. Saya juga tanya, perilaku baik di mata Allah apa di mata manusia? Tinggal saya menjawab dari sisi mana. Kalau saya jawab ini, wis katakanlah baik miturut pandangan manusia atau pandangan syariat. Sholat yo gak tahu, tahlilan apa maneh, tapi berkate paling setahun poso riyaya rong riayan Idul Adha dengan fitri. Posone apa sholat ya 2 kali itu dalam 1 tahun. Ada yang model sholatnya seminggu guru pisan, nek wayah Jumat tok, lainnya prei. Nek ditakoni apa? Tak kober. Ada yang tidak seperti itu. 5 waktu, asar sama duhur sampai subuh lepas. Tinggal mek lurut tok. Maghrib ambek isya. Masalah omahe pinggir musola. Subuh gak iso tangi. Atas pertanyaan laku apik miturut pandangan menungso, miturut hukum syariat dulu kacamata, yo disiksa lah. Utange sak bajek. Lah ngoten nggih? Utange sak bajek. Kacamata syariat. Sekarang kalau saya memakai kacamata hakikat, husnul ahwal. Yang menjadi barometer itu husnul ahwal. Bagusnya ruhaniyah. Pandangan Allah bukan pandangan manusia. Kacamata hakikat itu untuk melihat pandangan Allah, bukan pandangan manusia.
Tadi sudah saya katakan, bagusé ati iku terletak mingkol bin zahidin, hati yang sambung menyang urip. Sambungnya lewat apa? Lewat rasa, lewat iman. Sambungno rasa ning atimu terhadap urip, sambungkan imanmu hanya pada Allah atas segala hal apapun, af'al, amal yang terjadi pada dirimu. Akhirnya apa? Ruhaniyahmu tidak merasa dirimu yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan hakikat itu yang menjadi barometer adalah akhwal, bukan akmal. Akhwal itu berarti perilaku rohaniyah, akmal perilaku jasmania. Perilaku jasmaniah apapun, manakala akhwalmu makrifat Allah, ya sudah, yaitu yang dikatakan bagus di mata Allah. Ini kacamata hakikat loh Pak. Akmalmu yang bagaimanapun, jikalau akhwalmu itu tidak makrifat Allah tapi mingkol bin rohibin selain Allah, maka itu pandangan hakikat rohaniyahmu tidak pernah melakukan kebaikan. Akibatnya bagaimana? Ya udah, aku tekok, selain Allah seperti surga, rahmat, syafaat, jauh neraka, pahala, ikulah makhluk doh sedaya. Makhluk. Lebih tinggi manakah antara makhluk yang kusebut tadi dengan Allah? Lebih tinggi Allah. Makanya husnul akhwal itu sanatnya atau sambungannya itu langsung Allah. Sampeyan takokilah ahli thariqah, jenengan suluk tujuane suluk teng pundi? Wusul terhadap siapa? Allah. Gak mungkin ngomong wusul pada Kanjeng Nabi, mboten enten. Wusul pada malaikat, mboten. Mesti wusul hanya pada Allah. Berhubung dua kriteria persyaratan tidak dibawa, persyaratan sah diterimanya wusul itu enggak dibawa, siapapun tidak pernah diizini Allah untuk bertemu. Dua syarat itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, Pak. Dua syarat yang tidak boleh ditinggalkan bagi si salik ketika suluk bisa bertemu Allah. Dua syarat tidak boleh ditinggalkan. Al-Kahfi 110, bolak-balik saya bicara, saya ingatkan, ini loh syaratnya. Oke lah, fal yakmal amalan solihan, dzikir sudah di bawah. Minoritas bagi mereka yang sudah sampai pada sirul asrar, mayoritas tidak. Ini sudah ganjelan. Ganjelan Anda belum bisa sampai. Ganjelan bagi mereka yang belum mengerti tentang fungsi dan memfungsikan ketika suluk dzikir sirul asrar. Wong belum mengerti sirul asrar. Bapak Ibu, ada dzikir jali, ada dzikir khafi.
ada zikir hakiki. Nanti ketemu Pak pembahasannya. Zikir jali umumnya kita sebut zikir jari. Ya. Jelas diucapkan di lisan. Zikir khafi itu diucapkan dalam hati. Zikir khafi atau sirri atau ismundat. Lah, zikir hakiki inilah yang ku maksud adalah sirrul asrar. Jarang yang tahu tentang zikir hakiki. Ini aja persyaratan pertama ganjelan kalau nggak ada, apalagi masuk dalam persyaratan kedua. Udah persyaratan pertama sudah diterima, oke. Pertanyaan persyaratan kedua apa? Tidak boleh ada dalam hatimu itu selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada makhluk di dalam hatimu. Jangan ada selain Allah di dalam hatimu ketika saat Anda berzikir, ketika saat Anda ibadah, ketika saat Anda berkholwat. Jangan ada, termasuk dirimu makhluk itu harus tidak ada. Malah ada yang mohon maaf Pak, kalau madosi dasar situ iki gak ketemu. Ini kuwi nek Solo ya wajahku tekak nang awakmu. Wajahku makhluk iki lho maksudku. Bukan wajahku Allah. Mumet sampai ndasku gondol gak ketemu. Madosi ayat atau hadis atau makalah keterkaitan masalah sahnya menghadapkan, menghadirkan wajah makhluk di dalam si salik. Belum ketemu saya, mohon maaf. Entah keterbatasan saya mencari atau gimana. Nanti kalau ada hujahnya tolong dikasihkan saya di WA. Selama ini yang ku tahu, yang ku terima adalah menghadirkan wajah Allah. Yang ku tahu. Bukan wajah makhluk. Barangkali dari ijma' qiyas jamaah ada yang punya dasar, tolonglah nanti dikasih tahu saya. Kalau boleh waktu Solo itu menghadirkan wajah selain Allah. Mungkin yang menganjurkan menghadap wajah Allah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Mungkin juga di dalam doa iftitah kita setiap sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fator samawati wal ard. Kalau wajah makhluk saya belum menemukan Pak. Barangkali jenengan sudah menemukan, punya dasar, tolong saya dikasih tahu. Sebab selama ini belum pernah aku temukan. Bahkan justru sebaliknya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi rabb. Loh iki. Jangan pernah kau menghadirkan wajah selain Allah, selain Tuhanmu. Alias jangan kau menyekutukan Allah dikala beribadah, dikala kau suluk. Menyekutukan berarti menghadirkan wajah selain Tuhan. Barangkali ada nggih, mohon. Sebab saya dengar Pak, wajib
si murid itu ketika saat suluk menghadirkan wajah makhluk, wajah guru ini makhluk maksudnya. Entah itu dasar dari mana saya juga nggak tahu, Pak. Yang beralasan kau bisa sampai pada Allah ya lewat saya, sebab saya yang menghantarkan dirimu lewat sanad sampai Rasulullah sampai Allah. Iya tah? Pertanyaan saya, iya tah? Makhluk bisa menghantar makhluk yang lain untuk bisa sampai ke Allah, iya tah? Lah gitu loh. Sebab selama pendidikan saya aku terima itu gini, Pak. Misalkan iki rokok, iki spidol, lah makhluk toh niki. Bisa tah rokok iki deret spidol iku nanggone nggon liya. Coba tak kongkoni. Kok tolong spidol anterno nang aku kok. Tak jawab iku. Nginjek hidek diam. Barangkali ada, Pak, ya. Nggih mohon maaf. Namanya saya cari beberapa referensi mukobala, nggak ada salahnya. Ini yang ku pertanyakan di dalam Al-Quran itu secara hakiki, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i memang kita mandangnya secara syar'i kan makhluk. Sehingga hukum syariat sah-sah saja. Kita itu ada etika, ada takzim, hablum minan nas, dan itu wajib memangnya. Cuman ruhaniyah yang ku maksud itu jatuhnya itu jangan dijatuhkan iman pada makhluk, tapi jatuhkan iman pada Allah. Jadi menurut pandangan hakikat, mereka yang dimaksud tidak pernah berbuat baik di mata Allah. Memang iya, baik di mata Allah. Lah baik di mata Allah itu duduknya bisa baik di mata manusia. Contoh sholat, terus sholat jenengan iki baik di mata manusia juga di mata Allah. Dikatakan baik di mata Allah, husnul akhwal, ruhaniyah sampai bagus. Bagusnya husnul akhwal mingkol bin zahid, Anda melepaskan keakuan Anda dan muncul keakuannya Allah yang segala-galanya. Itulah kusebut tajalli. Nggih. Monggo tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nderek tanglek Gus. Kula pinawingan asma Rofi'i. Nggih. Nah, kula ngantos sak menika dereng kenal nami kula kiambak. Menurut pandangan syariat yang mana? Rofi'inya? Ya. Hakikatnya siapa? Ngoten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rofi'i ikulah pemberian nama dari orang tua terhadap jasmani. Lah gitu toh. Sehingga orang mengenal Anda itu namanya Rofi'i jasmani. Sinten sing mati? Pak Rofi'i. Lah ngono nggih. Sinten sing adzan? Pak Rofi'i. Secara umum orang mengenal Rofi'i itu secara jasmani. Tur juga jenengan juga. Sebab KTP jenengan namine Rofi'i. Lah terus secara ruhaniyah Anda itu namanya siapa? Jangan dibawa Rofi'i jasad ke dalam. Jangan, Pak. Tatkala
Rafi'i jasmani iku sampean masukno di dalam rohania, gini iki persoalannya itu jenengan kalih kula dikategorikan seseorang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi kalau Rafi'inya nggak sampean bawa ke dalam, sapa sing urip iku? Makanya mengapa di dalam Al-Quran itu ketika Allah berkata dirinya itu tidak hanya memakai kalimat ana, tapi juga nahnu. Nahnu kan banyak Pak yo. Jadi Allah itu tunggal, salah kok banyak. Bapak Ibu, inilah Anda harus bisa masuk ke ahad di dalam banyak. Ahadiahkan semuanya banyak itu untuk bisa ke ahad, begitu. Nek sampean takok sebenarnya jenengku sopo? Lah, iki jeneng jero lho ya. Nek jeneng jaba ya kuwi. Nek sampean takok jeneng jero ana prosese, Pak. Ana prosese. Jenengan disebut Rafi'i sebab jenengan disebut ingsanul kamil, menungso sempurna. Tegese ada jasmani, ada rohani. Dan ini tetanda jasmani panjenengan. Terus kembali, sebelum menjadi ingsanul kamil, ya prosesnya ngeten. Kalau busuk Pak nggih. Ini kok goleki jenenge dhewe-dhewe kok. Allah ini asal muasal, tapi bukan nama maksud kula. Cek gampang ngoten lho. Padahal yang dimaksud Allah ini laisa kamislihi sayun. Oke. Di dalamnya inilah manifestkan terhadap Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad manifestkan ruh. Di dalam ruh manifestkan terlahirlah namanya ingsanul kamil. Ini bentuk inna lillahi. Lah sekarang harus mana yang dimaksud ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un. Hukum bolak-balik. Fanakanlah ingsanul kamil. Fanakan juga aran ruh. Fanakan juga Nur Muhammad. Fanakan juga nama Allah. Disitulah akan ketemu laisa kamislihi. Namane sapa nek ngono? Iso sampean kasih nama. Meja tak ambil tadi, sebelum tak ambil ada kolong, ada meja. Ketika meja tak ambil, sampean jenenge apa? Jikalau sudah di situ berarti itulah Anda sudah tahu nama Anda. Jelas dereng mudeng. Masalah sing sampean oyak itu jeneng sing sebutan.
jeneng sing sebutan. Lah ini ada hubungannya mbak ilmu sejati tentang weton. Si A si B apa wetone gak podo, ana sing kemis pahing. Jenenge ya gak podo ambek sing kemis pon. Itulah Pak membawa karakter sendiri. Ya karakter itu namanya. Wes saenake sampean karakter sampean apa? Ya iku jenenge. Nek sampean oyak-oyak jeneng jero, jeneng gawan, kalau boleh saya ahadiahkan. Oke, tak sebut Muhammad. Wakilah ada yang menyebut Ahmad, gak lanang gak wedok. Biar dibedakan lanang wedok, akhirnya sing wedok disebut Siti. Iki jero sing gak dijenengno dipaksa untuk dikasih nama seperti itu. Wonten Siti Mukhlason, mboten wonten. Kita akan menuntut karena hukum syariat toh Pak. Menuntut nama itu karena hukum syariat. Coba lepaskan hukum syariat itu, tuntutan hukum syariat. Sehingga mengapa Allah mengatakan wa nahnu, dan kita aqrabu ilaihi min hablil warid, dan saya lebih dekat daripada urat nadi. Tetap dimaknani saya, padahal nahnu artinya hidup-hidup yang ada diri jenengan semuanya itu Allah. Kalau dijenengno lebih mantap loh ya jenenge Allah. Itu kalau kita sudah kefanaan loh Pak ya, kefanaan. Ojo gawe pokal gawe gawe goro-goro loh ya nang pasar aku Allah. Aja jenengku Allah misalnya. Ojo ngono wis Ahmad ae utawa Muhammad utawa Siti. Tuntutan syariat sebab kuwi ngomong ambek wong syariat, ngono lho. Lah nur itu bagaimana? Muhammad, nur Muhammad. Cahaya yang dimaksud cahaya itu yang mana? Ayo. Yang dimaksud cahaya itulah yang dijawab oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin, di atas cahaya ada beberapa berarti banyak cahaya. Karena nur itulah akan muncul Muhammad. Jikalau tidak ada nur di situ, tidak akan muncul Muhammad. Akhirnya diglobalkan, semua apapun yang ada di dunia, kalau tidak ada nur Muhammad, tidak akan tercipta. Itulah wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji kang dumadi, wiji yang terjadi, sel yang terjadi di dalam hidup. Bahasa Quran disebut nutfah. Ya, nutfah itu adalah wiji yang ada di dalam nukot goib yang disebut mani. Itu ada sel, dan inilah nanti yang akan muncul ingsanul kamil. Jadi jeneng sampean Rofi'i jasmani, jeneng jero sampean iku urip. Alladzi, kalau sudah kefanaan Rofi ini, Anda sudah nafi nuju isbat baru.
sah sampean iku mengatakan aku iki urip yo iku a i u. Aku iki urip a i u. Makanya di dalam Al-Qur'anul Qadim huruf hijaiyah pertama itu diletakkan alif, itu ismudat, berbicara ismudat, jenenge dat, jeneng jero sampean iku mang yaiku aku iki urip. Gak paham aku ya wis ngene lho dulur, anane insanul kamil iku krono di situ ada urip, wis itu aja. Dan urip itu bukan dirimu, makhluk. Jelas ya? Itulah karena Allah. Adanya dirimu karena Allah. Karena Allah. Wis iku wis. Tapi lantas ojo ngomong di njaba jenengku Allah. Ya ojo ngono gak penak lah rek, gak penak. Yang kok sampean dilokno kafir zindik nantinya. Yes, biasa hai cara dohir mengatakan aku bahasa makhluk tapi maknane urip di dalam hatimu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ada lagi?